Ya, tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di sana diberikan makan, tidak ada makanan kecuali dari dhari'. Dhari' ini ada dua. Yang pertama, dhari' ini diambilkan dari sifat yatadarra'. Yatadarra' itu artinya merendahkan. Apa maksudnya? Ketika orang itu dikasih makan, ya, dikasih makan, dhari' ini kan nanti berkaitan dengan makanan yang berduri. Dimasukkan makanan yang membuat sakit perutnya sehingga dia tertunduk minta sama Allah, kemudian ya Allah habiskan saya, matikan saya. Itu dinamakan tadarru'. Maka saat itu ketika dia makan dia akan tertunduk. Ini yang pertama. Yang kedua, dhari' ini adalah sebuah buah yang ada di Jazirah Arab, dikenal oleh mereka. Namun buahnya ini adalah buah berduri, tumbuhannya ini berduri. Hewan pun tidak berani mendekati tumbuhan ini. Apalagi mendekat saja tidak berani, apalagi mau makan. Hewan tidak berani. Bayangkan ada manusia saat itu yang diberikan makan dari buah dhari' ini. Sehingga dalam sebuah tafsir dikatakan, ingat ya. Ingat, ada sebuah kaidah mengatakan nama boleh sama tapi hakikat berbeda. Ya, nama boleh sama, hakikat berbeda. Di dunia ada khamr, di surga ada khamr. Tapi di dunia memabukkan, di sana tidak. Di dunia ada wanita, yang kata Allah apa? Bidadari sini selalu dalam keadaan perawan, umurnya sebaya. Ya kalau masuk, betul. Mudah-mudahan tidak mampir. Ya, lihat di sini apa? Illa min dhari'. Ketika saat itu diberikan makan dhari'. Ya, yaitu makanan atau buah yang ini. Dalam ayat lain di sini kan Allah Taala tidak ada makanan kecuali dhari'. Dalam ayat lain Allah mengatakan wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan kecuali gislin. Ini dia gislin tadi. Gislin itu adalah nanah, borok, darah yang tadi itu. Tidak ada makanan kecuali itu. Dalam ayat lain dikatakan yaitu syajaratuz zakum, kan gitu. Pohon zakum, ta'amul asim, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Zakum, subhanallah, apalagi zakum. Ya, zakum adalah ya sudah, bahkan dikatakan seperti kepalanya syaitan. Sehingga dhari' dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke dhari'. Kalau seandainya satu tetes saja jatuh dhari' ini ke dunia akan merusak kehidupan seluruh manusia di dunia. Satu tetes saja. Orang-orang kafir tidak percaya. Apalagi Abu Jahal mendengar ayat ini tidak percaya. Masa seperti itu, masa seperti itu. Tidak usah jauh-jauh. Kita tikus mati di atas plafon, susah nyari, baunya luar biasa. Kalau disuruh pas makan, pas minum sudah tidak enak. Begitu juga dhari' punya sifat bau yang sangat-sangat busuk. Bayangkan saat itu tidak ada makanan kecuali hanya dhari'. Sehingga Al-Imam Qurtubi menggabungkan bagaimana sih kata Allah satu sisi tidak ada makanan kecuali dhari', tidak ada makanan kecuali gislin, tidak ada makanan kecuali zakum. Ini dikatakan sebagaimana surga memiliki tingkatan, neraka pun memiliki tingkatan. Pada setiap tingkatan memiliki makanan dan minuman yang berbeda. Ada yang menafsirkan di jama', maksudnya dikumpulkan. Kalau untuk makanan pada waktu ini makanannya. Ya, kalau kita di dunia ada breakfast. Apa lagi? Dinner. Tapi di sana kan tidak ada dinner. Di sana tuh tidak ada malam. Yang intinya ada waktu. Waktu ini dia akan makan ini, waktu ini akan makan. Subhanallah.
Yang akhirnya apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Ingat. Ini kan posisinya dia lapar, mau ndak mau dia harus makan. Posisinya haus, mau ndak mau harus minum. Kenapa? Karena perjalanannya jauh nih. Ketika dia harus di bawah terik matahari yang dikatakan oleh Allah ya dalam hadis-hadisnya ya yang jarak 1 mil kan sudah panas ini. Belum lagi berjalan, ini sangat-sangat haus. Mau ndak mau ketika diberikan minuman harus diminum. Saking panasnya api neraka, saking panasnya diberikan minuman dari di neraka nanti, orang-orang kafir ini belum minum, wajahnya sudah hangus karena asapnya. Apalagi kalau minum, fataqatta'a am'a'ahum. Ususnya langsung terputus-putus. Maka la yusminu. Bagaimana dia mau gemuk di sana? Orang makanannya tembus begitu. Ya, la yusminu wa la yughni min ju', tidak mampu menghilangkan rasa laparnya. Ini jamaah rahimakumullah, ini bagaimana Allah bercerita pendek sekali. Ya, kita pun menafsirkan atau kita menjelaskan begitu sangat pendek, sangat ringkas. Tapi jamaah rahimakumullah, paling tidak kita bisa ya di dunia ini hanya bisa membayangkan seperti apa neraka itu. Maka berdoalah kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam neraka Jahannam. Allah melindungi kita dari api neraka Jahannam. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdausnya, menjadi tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin kajian singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.